Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema harga diri laki-laki adalah bekerja. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu Bu, Pak. Untuk tema kita di pagi hari ini, mungkin jamaah ada yang baru bergabung biar makin semangat. Nah baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai berjualan di tengah demo. Waduh, ini lagi ramai nih, kemarin lagi demo ya. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Waduh, tetap happy loh ya, pembawanya tetap ceria ya. Iya. Kenapa ya ada orang gengsi bekerja padahal kita tuh kalau lihat orang bekerja itu kita malah kagum ya. Itu dia, jadi kita tuh yang mungkin dia merasanya biasa aja padahal buat kita tuh waduh Masya Allah luar biasa banget. Nah Ustaz Syam, ini gimana ya, kadang tuh ada laki-laki yang gengsi gitu ya. Jualan atau misalnya buka usaha sendiri. Itu juga yang bikin kita ragu kalau misalnya mau buka usaha tuh, takut dia nyinyirin, dia cari duit gitu banget sih. Sampai misalnya live gitu kan sekarang lagi zaman gitu ya. Nah padahal bagaimana sih Islam melihat itu gitu. Bagaimana Islam menegaskan bahwa kerja halal itu sekecil apapun tetap lebih mulia daripada menganggur atau meminta-minta. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Mikdad, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Faris, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Selanjutnya yang bisa memotivasi kita untuk tidak gengsi dalam hal bekerja, mencari nafkah yang halal, karena bekerja itu adalah menjalankan amanah. Sedangkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja bernilai ibadah, dan ibadah itu tentu saja ada nilai pahalanya. Betapa mulianya orang-orang yang menjalankan amanah dari Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, bukan hanya amanah dari Allah tapi juga amanah sesama manusia. Betapa mulianya seseorang yang mampu menjaga amanah dari Allah dan amanah dari sesama manusia. Siapa sih yang mengamanahi seorang ayah untuk bekerja? Ya anak-anaknya. Siapa sih yang memberikan amanah kepada suami untuk bekerja? Ya ada amanah daripada istrinya, amanah daripada mertuanya untuk menjaga anak perempuan yang telah dititipkan kepadanya, dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam menegaskan bahwa kerja halal sekecil apapun tetap mulia daripada menganggur? Terbukti daripada doanya Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nabi selalu bermohon, ya Allah kami memohon kepadamu al-huda, hidayah, wattuqa, bantu kami bertakwa, wal afafa, bantu kami untuk senantiasa menjaga harga diri. Maksudnya tidak meminta-minta kepada manusia, tidak berharap kepada manusia, melainkan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang bekerja itulah yang mampu untuk menjaga dirinya, menjaga harga dirinya daripada meminta-minta kepada manusia. Sekecil apapun itu berkah di sisi Allah. Aduh Masya Allah, ini pantesan nih orang tua saya suka mengajarkan kalau misalnya di jalanan tuh ya, ada orang jualan sama minta-minta, usahakan prioritaskan yang beli dulu, yang jualan yang katanya. Ini berkaitan ya sama pembahasan Ustaz Syam tadi, Masya Allah. Baik, terima kasih guru Ustaz Syam, boleh tepuk tangan dulu. Waduh. Ini luar biasa nih pembahasan kita di pagi hari ini. Baik, untuk yang lagi siap-siap kerja, boleh Bu, kita belajar bareng-bareng dulu nih di Islam itu Indah, buat jamaah yang ada di rumah juga, yang lagi mau bekerja buat nyiapin anaknya sekolah nih, Masya Allah. Nah kita lanjutkan lagi pembahasannya ya, tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita, Ustadz Faris. Ustadz, mohon izin Ustadz, ada yang mau ditanyakan lagi Ustadz nih. Ini banyak juga nih ya, saya baca sosial media gitu, sekarang lagi rame gitu ya. Banyak yang apa ya, sudah bekerja keras gitu ya. Ini dari point of view atau sudut pandang laki-laki gitu ya.
Cuma mungkin karena apa ya, sekarang apa-apa lagi susah gitu ya, lagi naik. Jadi udah bekerja dari pagi sampai malam juga ya. Pokoknya tuh udah mati-matian gitu bekerja. Tapi tetap belum bisa sesuai ekspektasi gitu ya. Tetap belum bisa menghidupi keluarga. Nah ini tuh apa yang harus dilakukan gitu ya supaya tetap bisa mempunyai harga diri di depan keluarganya atau di depan istrinya. Mohon penjelasannya silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki itu makhluk yang qawam. Artinya memang fitrahnya itu jika tidak dihargai itu pasti akan timbul efek-efek negatif. Bagi seorang istri kita mesti ingat bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yashkurin nas, la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Sebab ini tentang sikap. Sementara di dalam agama kita itu diajarkan untuk bagaimana merespon nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting dalam hidup itu bukan apa yang Allah berikan kepadamu, tapi bagaimana kamu merespon itu. Bagaimana kamu mensyukurinya, bagaimana kamu ridha, bagaimana kamu sabar dengan setiap bagian-bagian di dalam hidupmu. Jika seorang istri tidak menghargai suami, dia tidak mengamalkan hadis itu. Apalagi alasannya karena rizki atau pendapatan yang dibawa suaminya itu sedikit. Nabi SAW menyebutkan orang kalau nggak bisa bersyukur pada yang sedikit, yang banyak pun dia tidak bisa syukur. Sebab ini urusan sikap dalam diri manusia. Jadi ketika dia tidak bisa bersyukur, sebanyak apapun satu nikmat, dia tidak bakal bisa syukuri itu. Padahal dampaknya buruk sekali dalam keluarga. Yang pertama, suami kalau tidak dihargai, itu pasti akan mempengaruhi dalam relasi sosial. Bisa jadi suami mencari penghargaan dari luar. Mohon maaf ya Bu, banyak sekali kasus-kasus karena perselingkuhan di luar itu, selain karena kurang iman, karena suami tidak mendapatkan penghargaan di rumah. Jadi dia akan mencari pengakuan dari luar. Orang kadang heran, kenapa selingkuhannya lebih jelek gitu. Tapi dia merasa lebih dihargai di situ. Atau hal yang lebih buruk bisa terjadi pada diri anak-anak kita. Bagaimana anak-anak tidak menghargai ayah. Akhirnya mereka kehilangan sosok ayah. Jadi ayah kurang pengaruhnya di rumah. Apalagi kalau istri sampai menjelek-jelekkan suami di depan anak-anaknya. Itu berakibat buruk sekali dalam dunia pendidikan. Anak-anak akan tidak menghargai ayahnya. Akhirnya dia kehilangan sosok itu. Kelaki-lakian mereka, ketegasan mereka, pengorbanan mereka. Mereka tidak lihat lagi itu dari orang tua dia. Dan buruk sekali kalau kita tidak menghargai orang lain itu apapun usaha yang dia lakukan. Sebab yang paling penting adalah dia berusaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Satu orang setiap waktu juga waktunya berbeda-beda. Dalam keadaan ekonomi yang sulit kemampuan berbeda-beda. Ijazahnya berbeda, keterampilannya berbeda, keadaan ekonomi berbeda. Bagaimana seorang istri terus menghargai dan bersyukur kepada suami sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, jadi sebisa mungkin jangan dibanding-bandingin gitu ya. Tetap apresiasi walaupun sekecil apapun, bawa uang berapa deh mungkin itu ya supaya makin semangat lagi Ustadz ya suaminya ya. Kalau Akibatnya lebih buruk. lebih buruk lagi ternyata efek dominonya bisa ke perceraian, auzubillah ke anak-anaknya juga ya. Masya Allah. Baik terima kasih guruku. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah nih ya. Pagi hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya kami curhat. Baik Ibu atau Bapak yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan Bu, Pak. Siapa yang Baik, udah dapat nih Ibu yang mau curhat boleh silakan berdiri di tengah-tengah kami dulu ya Bu, boleh perkenalan. Saya minta juga Ustadz Syam dan juga Ustadz Maulana boleh berdiri di tengah-tengah kami. Ibu silakan perkenalan dulu namanya siapa dan dari mana. Ibu enggak apa-apa ya. Silakan. Karena seukuran. Seumuran, seumuran biasanya ini seukuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya agak dekat ke mulut. Ya. Nama saya Tuni dari Taklim Maula. Ayo Bu contekannya. Majelis Bu Taklim. contekannya. Taklim Anissa Wonogiri. Masih tepuk tangan dulu Kira Majelis dong. Taklim Maulana. Jauh banget Bu dari Anissa ke Maulana itu jauh banget. Silakan Ibu nggak apa-apa ya. Mau tanya Ustaz. Saya itu di dalam
walaupun perempuan, saya itu sebagai seperti kepala keluarga karena suami sudah sakit lama. Nah, harapan saya dalam keluarga saya itu saya ingin dihargai di waktu sakit atau sehat. Bagaimana caranya untuk menghadapi seperti itu? Baik. Jadi mungkin Bu boleh dijelaskan spesifik gitu. Ibu merasa tidak dihargainya tuh gimana, Bu di rumah tuh Menurut kayak ibu apa? harus ibu mau diapain? Dikasih bendera atau dikasih Mahkota. Gitu dong, enggak Dikasih bukan. kita, Bukan. atau dikasih Beda. mahkota apa? Ya, Beda. waktu sakit gitu loh. Nah, di waktu Oh. sakit. Oh. Saya itu bukan hanya Mau dimanja dikasih juga. makan, Oh. Bukan ya, Bu ya? dikasih obat, Oh. tapi dikasih Bukan di- dalam kehidupan. Iya. Bukan pengen dikasih makan, bukan pengen, maksudnya tuh diperhatikan ya, Bu Iya, ya. iya, Kayak iya. ada Ya, ya, bukan hanya bahasa lah keluarga gitu ya. kecil saya, tapi Iya. semua keluarga besar kita. Oh, baik. Maksudnya dari jauh maupun dekat, Oke. mungkin ada ucapan bagaimana. Nah, iya Itu iya yang iya saya banget, harapkan. Bu. Nanti kita bawain karangan bunga buat Silakan Ustaz Syam dulu. Ibu ini Masya Allah, Ibu Tuni ini adalah tipe orang yang subhanallah itu love language-nya itu perhatian. Latihan. Beda-beda orang Ya, love betul. language-nya. Ada orang Bu nggak suka dikasih ucapan, tapi sukanya dikasih kado. Betul. Iya, ada orang nggak suka dikasih ucapan, sukanya dikasih uang. Betul. Karena ada orang sudah dikasih uang merasa masih kurang. Kenapa saya nggak butuh uangmu, saya butuh kau datang ke sini. Ada Betul, juga itu. ada juga ya. Ibu yang itu, coba ibu akui dulu Bu. Saya Ibu mau mengaku dikasih uang atau dikasih perhatian. atau dikasih kado? Kasih perhatian. Oh, tepuk Kasih tangan perhatian. dulu. Oh, Jadi buat keluarga besar Ibu Tuni jangan pernah kasih uang lagi. saya aja uangnya. Jadi subhanallah itu hanyalah bahasa cinta Bu, Iya, iya. bahasa cinta. Dan kita tidak bisa mengatur bahasa cintanya orang. Yang ibu bisa atur adalah diri ibu sendiri. Jadi kalau kita mau ngatur semua orang itu ghayatul la tudrak. Sesuatu yang mustahil kita bisa atur. Kita maunya, saya maunya mah di WA, saya maunya di SMS, saya maunya dikirim surat. Tapi nggak semua orang senang mengirim surat. Betul. Nggak semua orang senang menelpon. Nggak semua orang suka kirim ucapan. Ada orang bentuk perhatiannya langsung masakin, langsung kirimin. Subhanallah. Ada orang bentuk perhatiannya langsung datang doain. Maka beda-beda kemampuan orang dan ibu tidak bisa mengendalikan itu. Yang ibu bisa kendalikan adalah bagaimana hati ibu menerimanya. Amin. Masya Allah. Jangan kendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Keren. Terima kasih atas. Kalau Ustadz Maulana Saya nih, belum. Oh iya. Ustadz Maulana nih act of service ya, Gini, love language-nya. oh, Silakan. buat semuanya, saya setuju sependapat sama Ustaz Sam. Saya lebih fokus pada perbaikan buat ibu, bukan pada keluarganya, kepada ibu. Karena keluarganya nggak datang. Ya benar. Jadi lebih bagus saya begini Bu, introspeksi diri kita, bermuhasabah, ambil hikmah. Kalau ibu setiap melakukan kebaikan datang orang semua, kapan istirahatnya? Betul tidak? Betul. Ingat ya, ketika orang tidak menghargai kita, maka disitulah letaknya ilmu ikhlas. Masya Allah. Situ letaknya ilmu ikhlas. Ketika ada orang kita baikin tapi dia balas dengan keburukan, itulah ihsan yang sesungguhnya. Kebaikan yang sesungguhnya ketika kita berbuat baik justru dibalas dengan keburukan. Itu ihsan namanya, kebaikan. Karena kapan kita berbuat baik dibalas dengan kebaikan, itu namanya balas jasa. Ya, jangan mengharap balasan dari mereka. Biar Allah yang nilai. Oke Bu? Terima kasih. Oke, itu ibu harus semangat. Tapi ibu jangan berhenti berbuat baik Nah, karena itu tidak dia. dapat penghargaan. Betul. Ya? Ya. Aduh ya Allah, kalau mau butuh penghargaan, ibu nggak usah. Ibu itu sudah memiliki penghargaan yang luar biasa. Sudah berapa kali melahirkan? 3 kali. 3 kali. Tekan, men. 3 kali. 3 kali melahirkan. Ibu dapat 3 kali pahala haji. Tepuk tangan dong. Oh, Masya Terima kasih. Allah. Penghargaan dari Allah bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Ibu pernah buatin kopi suami? Pernah. Itu pahala puasa Bu. Masya Allah. Buatin 1 ember. Biar puasanya makin banyak.
Jadi ibu sudah dapat penghargaan yang luar biasa dari Allah. Tidak usah butuh perhatian dari manusia, mintalah ridho dari Allah. Amin, Masya Allah. Baik Ibu, mudah-mudahan dapat jawabannya ya Ibu. Baik, tahan dulu sebentar. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan lanjutkan lagi masih dalam tema kita. Harga diri laki-laki adalah bekerja, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, boleh tepuk tangan lagi dong.